D. Halo nakama, kembali lagi bersama kami di Cenime, cerita anime. Kali ini kita akan menceritakan sebuah alur anime baru yang berjudul Dandadan. Namun, sebelum kalian menonton, saya menggarisbawahi jika konten ini berisikan full spoiler dan menganjurkan untuk menonton versi originalnya. Dan langsung saja ke videonya. Scene dibuka dengan memperlihatkan seorang cowok cabul yang sedang berkencan dengan seorang wanita, di mana cowok tersebut nampak bersyarat dan malah meminjam uang pada si wanita. Karena si wanita terus saja menolak, pada akhirnya si cowok malah meminta hal lain yang sangat nakal, sehingga membuat si wanita marah lalu memukulnya. Setelah tepar, si cowok malah pergi meninggalkan si wanita sembari mengejeknya yang tak memiliki uang dan dirinya tak menyukai cewek seperti itu. Saat mendengar itu pun, membuat si cewek kesal dan mengatainya. Berpindah di sebuah ruangan kelas, di mana si cewek nampak terlihat lesu, yang mana teman-temannya memberikan nasihat agar tak mencari cowok tak bermodal sepertinya. Namun, si wanita terus saja merengek karena ia adalah pacar pertamanya. Bahkan, si wanita masih saja membela si cowok karena ia mirip dengan seseorang yang sangat jantan bernama Takakuraken yang begitu ia kagumi. Setelah itu, si wanita pun masih terlihat sangat galau dan meminta agar ada seseorang yang bisa menghiburnya. Namun saat melewati lorong kelas, ia secara tak sengaja melihat seorang siswa yang sedang dibully oleh teman kelasnya. Yang mana saat para bocah nakal tersebut hendak melemparinya lagi, secara tiba-tiba si wanita telah duduk di depannya dan membuat para berandal tak berani melemparinya lagi. Kemudian, si wanita nampak ikut membaca apa yang dibaca oleh si pria cupu, namun ia hanya mengatakan cupu sekali entah menuju pada siapa. Namun yang jelas si wanita nampak terlihat kesal dan kemudian pergi dari kelas sembari menyatakan jika di dunia ini hanya berisi para jabingan saja. Setelah itu, ia kembali berjalan di lorong sembari berpikir cara melampiaskan rasa stresnya sendiri. Dan secara tiba-tiba, si wanita itu dipanggil dengan nama Ayase Momo, yang ternyata orang yang menegurnya adalah si pria culun yang telah ia tolong. Ayase malah merasa bingung dengan apa yang dibicarakan si culun, namun secara mendidik, si culun menyatakan jika Ayase yang mau berbicara dengannya pasti memiliki satu tujuan saja, yaitu tertarik dengan buku yang berisikan beberapa konspirasi yang sedang ia pegang. Namun, Ayase menyatakan jika dirinya tak menyukai konspirasi ataupun hal-hal yang berkaitan dengan alien ataupun UFO. Tetapi, si culun bersikeras memberitahukan isi bukunya yang menginformasikan mengenai uap yang berarti fenomena udara tak dikenal. Ia kemudian menjelaskan jika militer Amerika secara resmi telah mengakui keberadaan uap dan kemudian bersiap untuk menata ulang pasukan udara. Selain itu, si culun memberitahukan jika Jepang baru saja mendirikan pasukan bela diri luar angkasa, yang artinya mereka telah bersiap menghadapi ancaman luar angkasa. Sementara itu, Ayase sepertinya tak tertarik dengan hal tersebut dan mengabaikan si culun. Namun si culun masih saja memaksa Ayase untuk terus mendengarkannya. Hingga kemudian, Ayase pun marah karena si culun terus saja memaksa untuk mengikuti obrolannya. Bahkan Ayase membeberkan fakta mengenai si culun yang tak memiliki teman karena ia yang sangat maniak dengan sebuah konspirasi. Mendengar itu, si culun merasa syok dan menjatuhkan bukunya hingga kemudian membuat Ayase pergi. Namun, Ayase yang merasa tak tega kemudian meminta maaf karena ia yang telah berlebihan. Dan kemudian, Ayase mulai mengambil buku si culun lalu mengembalikannya. Bersamaan dengan itu, Ayase menyatakan jika dirinya memang tak mempercayai adanya alien, namun ia sangat percaya dengan adanya hantu. Dan secara tak terduga, si culun berkata jika hantu pasti tak ada di dunia, yang mana saat mendengar itu pun membuat Ayase merasa kesal kembali. Hingga mereka berdua pun saling beradu argumen mengenai apa yang mereka percayai masing-masing. Singkat waktu, Ayase mengajak si culun bertaruh, di mana jika hantu itu benar-benar ada, maka Ayase akan menjadikan si culun babunya. Begitu pula dengan si culun yang mengatakan hal yang sama, apabila UFO ada, maka Ayase harus menjadi babunya juga. Singkat waktu, mereka pun akan membuktikannya di sebuah rumah sakit terbengkalai, di mana Ayase akan membuktikan kemunculan UFO di lokasi tersebut. Namun, Ayase yang sangat mempercayai adanya hantu terlihat sangat ketakutan saat menelusuri rumah sakit tersebut dan mencari UFO yang sedang ia taruhkan. Sembari menelpon si culun, Ayase yang percaya adanya hantu terlihat ketakutan sembari terus mencari keberadaan UFO di sana. Sementara itu, si culun juga terus memberikan informasi mengenai UFO dan jenis-jenis konspirasinya. Sementara itu, saat ini si culun sedang berada di sebuah terowongan angker untuk membuktikan keberadaan roh halus di sana.
Meskipun tak mempercayai adanya hantu, namun si culun terlihat begitu ketakutan saat akan memasuki terowongan angker tersebut. Hingga secara tiba-tiba, si culun merasakan hawa keberadaan makhluk hidup. Karena itu ia pun berusaha berkata dengan keras untuk menghilangkan rasa takutnya. Sehingga Ayase menyatakan jika berteriak malah akan membuat keadaan lebih suram lagi. Namun saat si culun menanyakan perihal Ayase yang telah bertemu hantu atau belum, Ayase menjawab jika dirinya belum pernah menemuinya, hingga hal itu pun membuat si culun merasa kesal. Bahkan si culun merasa jika percaya tapi belum pernah melihat adalah hal yang aneh. Namun Ayase mengelak meski belum pernah melihat neneknya adalah seorang ahli gaib, di mana ia selalu tinggal bersamanya karena kedua orang tuanya telah tiada. Ayase juga menceritakan kesehariannya di mana sebelum keluar rumah ia harus membaca sebuah mantra, dan sepanjang perjalanan sekolah ia harus terus melakukannya. Dan karena itu pun ia mulai ditertawai oleh anak laki-laki. Tetapi jikalau ia tak melakukannya, ia akan dimarahi oleh neneknya yang merupakan ahli gaib. Tetapi hal yang paling menyakitkan adalah ketika cowok yang ia sukai juga mulai menertawainya. Karena itu, dirinya menjadi membenci neneknya, dan sampai belakangan ini dirinya menjadi tak patuh pada neneknya lagi. Bahkan ia juga mulai berhenti menggunakan mantra. Walau demikian, ia akan menjadi marah saat orang asing menertawai keluarganya. Dan pada akhirnya, ia pun mulai sadar jika ternyata dirinya bukan membenci neneknya karena cowok yang menyukainya mulai mengejeknya. Namun ternyata, ia sangat membenci jika si cowok yang ia sukai telah menertawakan neneknya tersebut. Sebenarnya, ia sangat menyukai neneknya yang bekerja sebagai ahli gaib, dan karena itu pun dirinya mulai mempercayai adanya hantu. Namun saat mulai sering mengobrol, Ayase mulai menyadari jika ternyata si culun gampang diajak berbicara jika ditelepon, di mana hal itu juga berlaku sebaliknya. Namun, saat sedang berbicara, si culun melihat adanya sebuah jejak darah hingga kemudian. Setelah itu si culun pun berlari dengan begitu cepat, yang mana karena itu Ayase mulai memperingatinya agar tak berlari karena hal itu akan berbahaya. Dan benar saja, si culun yang berlari dengan kencang malah nampak kembali ke si hantu nenek, di mana Ayase juga memberitahukan jika kalah bermain kejar-kejaran, si culun akan terkena sebuah kutukan. Sementara itu, Ayase yang sedang berada di rumah sakit juga telah dihadang oleh 3 makhluk kembar yang sepertinya adalah sosok alien. Singkat waktu, Ayase diculik oleh para alien yang menyatakan jika mereka adalah alien Serpo, yang mana dikatakan jika ras mereka hanya terdiri dari para pejantan saja. Dan karena itu, mereka pun melakukan perkembangbiakan dengan cara membelah diri. Selain itu, mereka pun mengatakan jika mereka ingin melakukan sekusu dan mengambil rahim dari Ayase untuk diteliti. Di mana saat mendengar itu, Ayase pun berteriak dan menyatakan meskipun dirinya berpacaran dengan berandal, namun dirinya selalu menjaga tubuhnya. Karena itu, para alien pun langsung membuat sebuah hipnotis untuk merangsang Ayase, dan secara tiba-tiba, telepon Ayase malah berdering. Di mana kemudian hantu yang mengejar si culun sebelumnya muncul di sana, dan seketika ternyata si culun telah kerasukan dan tak bisa mengendalikan tubuhnya sendiri, hingga pada akhirnya gelut antara alien dan hantu pun dimulai. Namun saat si culun yang kerasukan terkena serangan, ia pun menyatakan dengan tegas jika dirinya bersedia memberikan apapun pada si alien. Hal itu karena sedari kecil ia ingin sekali bertemu dengan sosok alien. Walau demikian, si culun yang selalu memanggil UFO di atas langit, mereka malah tak pernah datang sekalipun. Si culun juga mulai mengeluarkan isi hatinya, di mana ia selalu saja dirudung yang bahkan tak ada seorang pun yang mengakui keberadaannya. Namun, ia melihat jika Ayase tiba-tiba melindungi seseorang sepertinya. Karena itu, si culun tak mau jika para alien menyentuh Ayase. Sil kemudian memperlihatkan masa kecil Ayase, di mana neneknya nampak terus menyuruhnya mengeluarkan kinya. Namun, Ayase malah menolak karena dirinya selalu saja ditertawakan oleh teman-temannya. Di mana kemudian si nenek menyatakan jika Ayase mengeluarkan kinya, maka ia tak akan kena sakit ataupun kecelakaan. Namun, di saat Ayase kembali mencoba mengeluarkan ki, tiba-tiba ia mengingat cowok yang ia sukai dan kemudian pergi sembari mengatakan jika dirinya sangat membenci nenek. Kembali lagi ke masa sekarang, di mana Ayase yang telah pasrah pun mencoba mengeluarkan kinya, dan secara tak terduga. Karena itu, Ayase pun nampak terlihat mempercayai neneknya yang merupakan seorang ahli gaib. Dan karena itu pun, pada akhirnya Ayase bisa melindungi dirinya dengan kekuatan esper di dalam tubuh. Hingga kemudian, Ayase bisa dengan mudah menghajar para alien di dalam UFO tersebut.
Setelah itu, si culun yang kesurupan terlihat malah menggigit Ayase, sehingga ia pun menggunakan kekuatan spiritualnya dan menghempaskan arwah hantu nenek turbo di dalam si culun. Yang mana saat keluar, si hantu nenek menyatakan jika ia telah mengutuk si culun, yang mana apabila Ayase mau menghilangkan kutukannya, maka ia harus pergi ke terowongan yang merupakan tempat aslinya. Singkat waktu, Ayase pun berhasil membawa si culun keluar dari UFO, yang mana pada akhirnya ia juga mulai mempercayai adanya alien. Tak hanya itu, si culun saat ini juga mulai mempercayai jika di dunia tersebut terdapat hantu juga. Yang mana saat ini, Ayase nampak sedang menahan kutukan si culun dengan kekuatan spiritualnya. Namun, si culun nampak akan menyelesaikan semua sendiri dan akan pergi ke terowongan sendirian. Walau demikian, Ayase pun akan tetap membantu si culun. Melihat jika Ayase tak mengenakan baju, si culun pun meminta agar Ayase memakai seragamnya. Namun secara tiba-tiba, hati Ayase malah berdegup kencang. Yang mana hal itu karena si culun nampak mengatakan dialog yang sama dengan sosok Takakura Ken yang selalu ia kagumi. Namun saat Ayase kembali menanyakan nama si culun secara kocak. Takakura Ken desu. Setelah mendengar jika nama si culun adalah Takakura Ken, Ayase malah tak mau menerima hal itu dan membuatnya berguling. Karena itu juga, secara tiba-tiba Ken kembali kesurupan hingga kemudian Ayase pun malah membuat aturan di mana Ken tak boleh menyebutkan namanya lagi. Selain itu, Ayase akan memanggil Ken dengan nama Okarun yang diambil dari kepercayaan okultisme yang dipercaya oleh Ken. Selain itu, Ayase menegaskan jika Ken menggunakan namanya lagi, ia akan membunuhnya. Singkat waktu, pagi pun telah tiba, di mana menurut Ayase nenek turbo tak akan muncul lagi. Karena itu pun, Ayase mengajak Okarun untuk pergi ke rumahnya terlebih dahulu. Setibanya di depan rumahnya, Ayase menyatakan jika neneknya sangat galak terutama pada seekor cowok, yang bahkan dahulu pacarnya juga pernah hampir dibunuh oleh neneknya. Namun sesaat Okarun akan masuk ke dalam, secara tiba-tiba ia terbakar. Karena itu pun Ayase langsung melemparkannya ke aliran sungai. Yang mana ternyata hal itu diakibatkan oleh sebuah penghalang yang dipasang oleh neneknya. Dan kemudian Ayase pun melepas penghalang tersebut dan kembali menyuruh Okarun masuk kembali. Tetapi kocaknya, Ayase malah menertawai penampilan Okarun setelah terbakar. Sesaat masuk ke dalam rumah, ternyata nenek Ayase saat ini sedang tak ada di sana. Dan kemudian, Ayase berniat berganti pakaian dan menyuruh Okarun untuk menunggu di luar kamar. Tetapi, kutukannya malah kembali membuat Okarun berubah menjadi hantu, yang mana karena itu Okarun pun malah membuka pintu kamar Ayase yang saat ini tengah berganti pakaian. Dengan sigap, Ayase pun langsung menahan Okarun agar tak lagi berubah dan memojokkannya ke dinding. Singkat waktu, pada akhirnya Ayase bisa berganti pakaian sembari terus menahan kutukan Okarun. Selain itu, Ayase juga memberikan pakaian ganti pada Okarun, dan bersama dengan itu Ayase menyinggung soal anunya Okarun yang hilang karena telah diambil oleh nenek turbo. Saat mendengar itu pun, Okarun nampak sangat terkejut. Kemudian Ayase pun menyuruh agar Okarun memperlihatkan anunya. Hal itu karena ia mengetahui jika nenek turbo telah mengutuk Okarun dengan cara mengambil anunya. Dan sesaat Okarun mengeceknya, benar saja anunya telah menghilang. Karena itu juga, Okarun nampak terus menggerutu, bahkan ia kembali membahas mengenai pertaruhan yang telah Ayase buat, hingga mereka pun kembali berdebat mengenai siapa yang salah. Namun secara tiba-tiba, Okarun nampak menyatakan hal yang serius, di mana ia mau berbicara dengan Ayase karena dirinya tak ingin melewatkan kesempatan untuk berbicara dengan orang lain. Hal itu karena sedari lama, ia ingin sekali memiliki seorang teman. Maka dari itu, Okarun nampak sangat ngotot ingin berbicara dengan Ayase, tetapi Okarun merasa jika dunia Ayase nampak jauh berbeda daripada Okarun. Yang mana sepertinya, Ayase adalah sosok cegul atau cewek gaul. Bahkan Okarun malah meminta maaf karena telah menyeret Ayase ke dalam hal berbahaya seperti saat ini. Ia juga mengatakan jika Ayase boleh melupakannya setelah masalah mereka selesai. Namun Ayase malah merasa kesal saat mendengar Okarun yang seenaknya menilainya dan seenaknya menutup diri. Ayase juga membeberkan fakta jika Okarun yang tak memiliki teman karena dirinya sendirilah yang berusaha menjauh dari orang lain. Selain itu, Ayase nampak menghibur Okarun dan kembali mengajaknya untuk membahas okultisme kembali. Dan karena Okarun terus saja diam, Ayase berusaha menoelnya, namun Okarun malah mengatainya jelek dan membuat Ayase semakin kesal. Tak lama kemudian, terdengar sebuah bel di mana Okarun menyatakan jika nenek Ayase kemungkinan sudah pulang. Namun Ayase merasa ada yang aneh dengan bunyi bel tersebut. Selain itu, Ayase memberitahukan jika bel di rumahnya terdapat dua, yang mana satu untuk manusia dan satunya lagi untuk makhluk asing. Karena itu juga, Ayase mengingat suatu hal di mana ia sebelumnya telah melepas jimat di gerbang.
Namun saat mereka berdua keluar dan berniat akan kembali memasang jimat, mereka dibuat terkejut karena kondisi langit di sana nampak begitu gelap. Hingga kemudian sebuah tembok besar nampak mengelilingi mereka. Dan saat Ayase akan menempelnya, Okarun nampak melarang karena gerbangnya telah tertimbun oleh sebuah tembok. Hingga seketika Ayase pun malah mimisan. Di samping itu Okarun juga terlihat mengeluarkan darah juga dari dalam tubuhnya, di mana Ayase merasa jika hal itu diakibatkan oleh adanya kabut hitam yang muncul secara tiba-tiba. Dan ternyata kabut itu dihasilkan oleh sosok makhluk yang menyatakan jika Okarun dan Ayase telah melanggar janji, hingga dikatakan sebagai orang jahat. Dan kemudian mereka berdua kemudian berlari untuk menjauhi roh jahat yang juga mengincar Anu dari orang-orang. Di mana saat bersembunyi, Ayase malah secara kocak menanyakan apakah Okarun masih memiliki Anu. Dengan tegas, ia tentu tak memilikinya. Selain itu, ia juga menyebutkan jika monster itu adalah alien yang merupakan Flatwood Monster. Jadi, bel sebelumnya nampak berbunyi karena kedatangan alien tersebut. Okarun juga menjelaskan jika menurut studi, orang yang sering melihat kejadian mistis juga akan sering melihat UFO. Artinya, hantu dan alien bisa jadi memiliki suatu kesamaan. Sementara itu, si alien nampak mengeluarkan kabut beracun kembali, yang mana apabila mereka berdua tak mengatasi itu, mereka akan mati. Walau demikian, Ayase tak bisa menggunakan kekuatannya secara maksimal saat dirinya juga menahan Okarun agar tak kesurupan. Di samping itu, Okarun tiba-tiba telah setengah berubah dan membuat mereka terkejut. Namun yang mengejutkan lagi, alien di belakang mereka nampak menghancurkan tempat persembunyian mereka, di mana karena itu mereka nampak berlari kembali untuk bersembunyi. Tetapi Okarun malah terlihat semakin berubah, dan secara tiba-tiba Okarun pun bisa kembali normal hanya dengan tangan saja yang berubah. Bahkan secara misterius, Okarun nampak seperti bisa mengendalikan tangannya yang telah berubah. Karena itu, Okarun pun menyatakan jika dirinya akan melawan alien di luar. Oleh karenanya, Okarun meminta Ayase melepaskan penahannya dan tetap menjaga kepalanya untuk bertarung. Namun saat mengatakan hal tersebut, si alien pun malah menemukan mereka. Dan setelah itu, Ayase pun menyatakan jika berbicara saja memanglah mudah, tetapi realitanya melakukan hal itu akan sulit. Di mana menurut Okarun, jika berhasil, kekuatan nenek mungkin saja bisa ia kontrol. Namun, di saat akan menahan kepala Okarun, hal itu malah membuatnya semakin berubah. Bersamaan dengan itu, si alien pun nampak menyerang, tetapi yang terjadi, Okarun yang berubah pun menyatakan jika kekuatannya meluap-luap, tetapi perasaannya begitu sedih. Meskipun Okarun masih memiliki kesadarannya secara penuh, namun anehnya perasaannya nampak begitu sedih. Dan setelah itu, Okarun pun maju untuk melawan si alien raksasa di depannya. Namun, tiba-tiba saja si alien nampak menepuk Okarun dengan mudah, tetapi hal itu malah berbalik pada si alien dan membuat jari jemarinya menghilang karena serangan Okarun dengan kekuatan hantu nenek turbo. Namun tiba-tiba saja, Okarun kembali berubah menjadi manusia biasa. Hal itu karena dirinya yang tak bisa mengimbangi kekuatan kutukan nenek turbo tersebut. Bahkan Okarun malah merasa jika ia tak bisa mengalahkannya dengan begitu mudah. Sementara itu, Ayase malah salfok saat melihat jika alien tersebut nampak seperti pemain sumo. Yang mana karena itu, Ayase berpikir apabila mereka menjatuhkan tangannya ke tanah, ia pasti akan kalah. Karena itu, Ayase menyuruh agar Okarun yang hanya bisa berubah satu kali lagi mengincar kaki alien dan menjatuhkannya. Tetapi, si alien nampak masih memiliki satu tangan dan berhasil menangkap Ayase lalu melemparkannya. Dikarenakan Ayase yang setengah sadar, membuat kekuatan Espernya tak lagi menahan kutukan Okarun, hingga membuatnya kembali kesurupan. Sembari terus menahan kutukan, Ayase berniat mengalahkan si sumo yang menurutnya telah berbuat curang karena tak mengalah setelah Sembari terus menahan kutukan, Ayase berniat mengalahkan si sumo yang menurutnya telah berbuat curang karena tak mengalah setelah tangannya menapak tanah. Namun yang terjadi, Ayase malah kena pukul oleh si alien tersebut berulang-ulang, hingga hal tersebut pun membuat sedikit lubang di tengah gerbang, di mana ternyata Ayase berniat menggunakan jimat yang dipasang neneknya untuk mengalahkan si alien. Setelah itu, Ayase menarik Okarun agar ia tak terbakar oleh jimat di dalam gerbang, dan kemudian singkat waktu, mereka berhasil mengalahkan si alien dan terlihat jika keadaan rumah nampak kembali seperti semula. Bahkan Ayase nampak memuji gaya rambut Okarun yang baru karena ia nampak terlihat lebih keren. Dan secara tiba-tiba, Ayase pun malah pingsan setelah kelelahan. Bersamaan dengan itu, Okarun malah kembali kesurupan setan turbo. Scene kemudian memperlihatkan seseorang yang sedang meramal sosok artis di depan khalayak umum. Si dukun terlihat terus saja nampak salah menebak isi pikiran si artis tersebut. Dan setelah itu,
para staf pun nampak membahas hal tersebut jika sosok dukun yang disebut Dodoria Santa malah terus menebak dengan salah. Mereka juga tak percaya pada perkataan Dodoria Santa jika seorang idola muda tersebut telah memiliki anak dan istri. Berpindah di sebuah taksi yang sedang ditumpangi oleh Dodoria Santa, yang mana ternyata supir taksi tersebut nampak mengetahui si dukun yang sebelumnya telah ia lihat di televisi. Bahkan ia malah mempertanyakan kebenaran Dodoria yang memiliki kekuatan esper atau tidak. Tiba-tiba saja, Dodoria meminta agar si supir menurunkannya di pinggir jalan. Hingga hal itu membuat si supir menyangka jika ia telah membuat Dodoria baper dan ngambek. Di sisi lain, terlihat Okarun yang telah sepenuhnya kerasukan, sedangkan Ayase terpingsan di tengah jalan. Dan saat si Okarun yang kesurupan hendak menyantap Ayase, seketika sembari mendekati Ayase, si Dodoria Santa terlihat menyatakan jika cucunya terus saja membawa pulang sebuah masalah. Itu artinya, Dodoria Santa adalah nenek dari Ayase yang merupakan seorang dukun. Dan tak disangka, ia pun mengajak bergelut nenek Turbo yang merasuki Okarun. Dengan cepat, nenek Turbo pun hendak menyerang Dodoria, meskipun ia malah terbakar. Hal itu karena si nenek Turbo telah masuk ke dalam jebakan yang telah ia buat. Bahkan saat nenek Turbo hendak keluar dari jebakan tersebut, ia terus saja terbakar. Dodoria pun menyatakan jika si nenek Turbo keluar dari lingkaran yang ia buat, maka ia akan mati. Dodoria juga menjelaskan jika ia memasang paku di dalam lingkaran, maka sebuah penghalang akan melindungi dari luar. Dan sebaliknya, jika penghalang dipasang di luar, hal itu akan membuat sebuah penjara bagi orang yang ia incar. Penyebab nenek Turbo yang tak bisa menyentuh Dodoria dikarenakan dirinya dilindungi oleh sebuah penghalang. Dan sesaat Dodoria mendekati nenek Turbo, si nenek nampak menyatakan jika dirinya akan memakan Dodoria hidup-hidup. Namun, dengan berani Dodoria menyatakan jika ia tak akan terus menahan si hantu Turbo tersebut, tetapi ia akan membunuhnya. Hingga seketika, Dodoria terus memukuli nenek Turbo yang berada di dalam lingkaran tersebut. Bahkan ia juga meremehkan kecepatan nenek Turbo yang tak bisa dipakai di dalam lingkaran. Dan saat akan memukul kembali nenek Turbo, si nenek malah menakuti jika Dodoria membakarnya, maka Okarun juga akan mati. Dengan tegas, Dodoria menyatakan jika semua pria kocak yang berani menggoda cucunya pasti akan ia bunuh. Hingga singkat waktu, Ayase terbangun dari pingsannya, di mana saat ini ia telah berada di dalam kamar. Dan saat keluar, ia mendapati jika neneknya telah pulang sembari menonton televisi. Setelah itu pun Dodoria menyebutkan jika Ayase pasti telah pergi ke tempat angker. Namun Ayase mengelaknya karena sebelumnya ia tak pergi ke sana. Dan yang pergi ke sana adalah temannya bernama Okarun. Karena itu, Ayase kemudian menanyakan keberadaan Okarun yang sebelumnya bersama dirinya. Ayase juga menyatakan jika tak ada dirinya, hal itu akan berakibat fatal. Namun, Dodoria menyatakan jika roh jahat yang dimaksud telah ia bunuh. Saat mendengar itu, Ayase pun sedikit panik, hingga hal itu membuat Dodoria menyatakan alasan Ayase yang mulai mempercayai adanya hantu dan sering menyebutnya dukun gadungan. Karena itu, Ayase nampak meminta maaf pada neneknya tersebut. Dan karena itu juga Dodoria menyuruh Ayase untuk mengecek kuil yang ada di rumahnya. Sembari berlari, Ayase malah mengingat perkataan Okarun sebelumnya mengenai dirinya yang sangat senang bisa memiliki teman seperti Ayase. Ia malah merasa bersalah karena memaksa Okarun untuk pergi ke tempat angker dan malah mendapatkan kutukan. Dan saat membuka kuil, seketika ternyata Okarun nampak baik-baik saja dan ia juga merasa bersyukur jika Ayase juga baik-baik saja. Melihat hal itu, Ayase yang sebelumnya merasa khawatir tiba-tiba menutup pintu. Dan seketika, dirinya pun malah merasa kesal karena semua overthinkingnya tak benar-benar terjadi. Walau demikian, sebenarnya Ayase merasa lega jika Okarun tak apa-apa. Dan tak lama kemudian, nenek Ayase pun muncul dan menanyakan sejak kapan Ayase berteman dengan hantu. Ia juga menyatakan jika kutukan Okarun tak akan aktif jika di dalam kuil. Ayase kemudian memberitahukan jika si nenek Turbo telah mengambil anu Okarun, dan selama anunya masih di bawah nenek Turbo, kutukannya tak akan menghilang. Di mana Ayase merasa jika hal itu juga telah menjadi tanggung jawabnya untuk menolong Okarun. Selain itu, Ayase memberitahukan jika saat ini ia telah bisa menggunakan kekuatan Esper. Ayase menyebutkan jika ia pergi ke tempat alien di mana pada saat itulah kekuatannya mulai terbangkit. Mendengar itu, si nenek pun malah tak mempercayai adanya alien maupun UFO tersebut dan membuat Ayase memahami itu. Namun sebaliknya, Dodoria sangat mempercayai adanya kekuatan Esper. Dan setelah itu Dodoria merasa jika Ayase lagi-lagi berurusan dengan hal merepotkan seperti nenek Turbo, yang mana dahulu ia disebut sebagai nenek 100 km per jam, yang merupakan hantu modern yang sering mengamuk.
Belakangan ini, Nenek Turbo telah tinggal di dalam terowongan angker, dan saat sebelumnya, Dodoria pernah mengeceknya sekali, yang mana ia merasa jika keadaan di sana sangatlah aneh. Ia pun tak bisa mendekati terowongan tersebut karena terdapat sebuah energi jahat yang sangat besar. Selain itu, Dodoria menyebutkan sosok Baureksa yang merupakan sosok hantu yang tinggal di dalam terowongan tersebut. Bisa dibilang, jika sosok Baureksa adalah hantu terkuat di wilayah terowongan tersebut. Bahkan, tak ada seorang dukun sekalipun yang bisa menandinginya. Selain itu, ternyata jika sosok Baureksa yang mengerikan tersebut saat ini telah bergabung dengan Nenek Turbo. Karena itu, Dodoria menyuruh agar Ayase tak mengusiknya lagi, karena ia tak mau kehilangan cucu tersayangnya lagi. Dan untuk itu, Dodoria menyuruh agar Ayase melupakan sosok Okarun. Namun dengan tegas, Ayase menyatakan jika ia ingin membantu Okarun. Di mana saat mendengar Ayase yang sudah begitu keras, hal itu pun membuat Dodoria menyuruh agar Ayase bermain kejar-kejaran dengan si Nenek Turbo. Hal itu karena Nenek Turbo sangat mempercayai dirinya dengan kecepatan kakinya. Tetapi sebelumnya, Ayase harus memancing Nenek Turbo keluar dari wilayah Baureksa. Dan saat Nenek Turbo keluar dari wilayahnya, ia akan melemah dan mudah dikalahkan. Mendengar itu, Ayase pun merasa jika hal itu sangatlah mustahil. Tak hanya itu, Dodoria pun menegaskan jika dirinya tak akan bisa membantu. Meski demikian, satu-satunya cara untuk mengalahkan Nenek Turbo hanyalah bermain kejar-kejaran dengan si Nenek Turbo tersebut. Dan untuk itu, Dodoria menyarankan agar Ayase dan Okarun mulai berlatih untuk melakukan kejar-kejaran. Singkat waktu, Okarun pun diajak untuk melakukan latihan lari dengan cara berlatih push up, sit up, back up, dan squat. Selain itu, Ayase juga disuruh untuk meningkatkan kekuatan espernya. Dan setelah Dodoria pergi, Okarun nampak meminta maaf pada Ayase karena sebelumnya Okarun malah berniat untuk menyelamatkan dirinya sendiri, sedangkan Ayase malah berjuang demi dirinya juga. Walau begitu, Ayase pun tak mempermasalahkannya, hingga kemudian mereka berdua pun kembali bertengkar seperti biasanya. Tak lama setelah itu, Okarun pun menyatakan jika dirinya sangat haus, dan untuk itu, Ayase nampak akan mengambil gandum dan air untuk Okarun. Sementara di sisi lain, Nenek Dodoria sedang melihat berita mengenai idol yang sebelumnya ia ramal, yang mana benar sesuai dengan perkataan Dodoria. Ternyata idol terkenal bernama Soma tersebut memang benar telah memiliki anak di luar nikah. Dan saat mengganti channel televisi, terlihat jika semua channel sedang menayangkan berita tersebut. Keesokan harinya, terlihat jika Okarun hendak pergi ke toilet, namun karena keadaan, Okarun pun merasa kesulitan. Yang mana hal itu karena Ayase harus terus mengikuti Okarun agar tak kesurupan. Bersama dengan itu, Ayase menjelaskan jika dirinya bisa menahan Okarun agar tak berubah karena ia bisa melihat sebuah aura jahat yang muncul dari tubuhnya. Dan sesaat ia meremas, maka aura jahat Okarun akan mengecil dan begitu pula sebaliknya. Selain itu, Ayase juga menjelaskan jika setiap orang memiliki aura yang berbeda-beda. Bahkan, pohon dan kerikil yang ada di sekitarnya juga memiliki sebuah aura. Dan karena bisa memegang aura tersebut, Ayase jadi bisa mengendalikan batu kerikil sesuka hatinya, meskipun jangkauannya sangatlah sempit. Lalu, Ayase menjelaskan di mana saat bangkit kekuatan espernya jauh lebih hebat lagi. Tetapi saat ini, kekuatannya telah melemah entah karena apa. Dan karena itu, Nenek Ayase kemudian menyatakan agar Ayase menggunakan indera lain selain matanya. Namun, karena Okarun sudah di ujung tanduk dan hendak tencrem, singkatnya ia pun ke WC ditemani oleh Ayase yang terus menahan kutukannya. Di samping itu, Nenek Dodoria menyebutkan jika kekuatan Ayase telah tersegel entah karena apa. Karena itu pun, kekuatan Ayase harus dilepas secara perlahan lewat sebuah latihan. Namun, secara tiba-tiba, Ayase melihat sosok Nenek Turbo yang muncul, di mana ia melihat jika Dodoria nampak dia mematung. Kemudian Nenek Turbo memberitahukan jika kutukannya bisa menular lewat Okarun sebagai perantara. Ia juga memberitahukan agar Ayase pergi ke terowongan malam ini juga, karena ia tak ingin memberi waktu pada Okarun dan Ayase untuk berlatih terlebih dahulu. Dan setelah Nenek Turbo pergi, keadaan kembali ke seperti sedia kala, yang mana Okarun dan Nenek Dodoria terlihat mimisan. Di mana saat melihat penghalang yang berdarah, Dodoria langsung menyadari jika telah terjadi sesuatu hal saat dirinya nge-freeze. Karena itu, Ayase pun menjelaskan kejadian yang telah terjadi. Di malam harinya, terlihat jika Ayase dan Okarun nampak berpakaian aneh, di mana Dodoria menyebutkan jika itu adalah rompi anti peluru untuk melawan roh-roh jahat. Dan setelah itu, mereka berdua pun pergi, di mana sebelum itu Dodoria nampak memeluk Ayase sembari menyuruh agar ia tak mati. Singkat waktu, mereka berdua berada di dalam kereta cepat untuk pergi ke terowongan. Dan terlihat jika Okarun nampak malu menggunakan pakaian seperti itu. Sementara
Ayase malah merasa kesal karena nenek Turbo telah membuat neneknya tersakiti. Hingga kemudian Ayase mencopot baju yang diberikan neneknya dan ia malah menyatakan jika baju tempur cewek gaul haruslah modis. Singkat waktu, Ayase dan Okarun telah sampai di depan terowongan angker, yang mana mereka malah saling bertengkar soal siapa dulu yang harus masuk ke dalam. Bahkan sempat-sempatnya Ayase menggunakan wajah manisnya untuk membuat Okarun mengalah. Tetapi dengan tegas, Okarun menyatakan agar mereka berjalan bersama-sama agar adil. Saat masuk ke dalam terowongan, mereka berdua malah kembali meributkan hal kecil, hingga seketika mereka melihat sosok wajah nenek Turbo yang begitu besar. Karena itu, mereka berdua malah terlihat kepanikan dan merasa jika mereka harus segera keluar dari kota sono dan memancing keluar nenek Turbo dari wilayahnya. Namun saat kembali keluar, ternyata mereka telah dihadang oleh nenek Turbo besar di belakang mereka. Hingga hal itu membuat mereka terjepit di antara dua hantu nenek Turbo. Kemudian, Okarun meminta agar Ayase melepaskan sedikit auranya agar ia bisa berubah. Namun sesaat kemudian, kekuatannya malah menghilang. Ternyata, hal itu diakibatkan oleh nenek Turbo yang telah menghilangkan kekuatan Okarun dan mengembalikan anunya. Nenek Turbo malah tak menyangka jika Okarun telah memanfaatkan kekuatan kutukan nenek Turbo agar bisa berubah. Setelah itu, nenek Turbo yang merasa kesal hendak memakan mereka berdua hidup-hidup. Hingga kemudian, Ayase kembali mengingat perkataan neneknya untuk menantang seekor nenek Turbo yang sangat percaya diri dengan kecepatan kakinya. Karena itu pun, Ayase langsung memanasi nenek Turbo dan mengajaknya berlomba lari. Dan seketika, mendengar itu, nenek Turbo kembali menjadi kewujud semulanya sembari menerima tantangan Ayase tersebut. Untuk itu, nenek Turbo nampak menanyakan aturan yang harus dipakai dalam perlombaan lari tersebut. Ayase menjelaskan jika mereka tak akan berlomba lari, melainkan hanya melakukan kejar-kejaran, di mana jikalau nenek Turbo berhasil menangkap mereka, ia akan memenangkan pertandingan. Karena itu, Ayase membuat aturan agar nenek Turbo menghitung hingga 10 menit saat Ayase dan Okarun berlari. Mendengar itu, nenek Turbo mengiyakannya dan menyatakan jika ia membenci orang-orang yang melanggar peraturan. Sementara itu, Ayase dan Okarun pun kemudian mulai berlari menjauhi nenek Turbo. Tetapi, saat mereka berdua mulai berlari, nenek Turbo nampaknya malah melakukan hitungan yang sembrono. Hingga hal itu membuat Ayase pun menyatakan jika cara hitung nenek Turbo sangatlah aneh. Dan di hitungan ke-10 menit, nenek Turbo mengeluarkan jari jemari untuk menangkap Ayase, dan nenek Turbo menegaskan jika waktu 10 menit milik Ayase telah habis. Dan setelah itu, ia akan menghitung waktu 10 menit Okarun. Mendengar nenek Turbo yang lagi-lagi menghitung dengan sembrono, hal itu membuat Okarun mengatakan jika nenek Turbo telah berbuat curang. Tetapi, nenek Turbo mengelaknya karena mereka sebelumnya tak memberikan peraturan mengenai hitungannya. Hingga pada akhirnya, hitungan aneh nenek Turbo telah mencapai 10 menit dan ia akan menangkap Okarun. Karena itu, seketika Okarun mengingat perkataan Ayase yang menyatakan jika dirinya adalah orang yang kikuk. Hingga hal tak terduga pun terjadi, di mana Okarun melompat sembari menggigit opai dari si nenek Turbo. Terlihat jika nenek Turbo malah nampak kesakitan, bahkan ia tak mampu mengeluarkan kekuatannya, yang mana ternyata hal itu diakibatkan oleh seragam khusus yang dikenakan oleh Okarun. Karena itu, nenek Turbo pun memutuskan untuk merasuki Okarun, dan setelah itu nenek Turbo hendak memakan Ayase dan menyelesaikan masalah mereka. Tetapi, tiba-tiba saja nenek Turbo merasakan ada yang menggenggam erat tubuhnya. Ternyata, hal itu adalah ulah Ayase yang saat ini bisa melihat jelas aura jahat nenek Turbo setelah merasuki Okarun. Dan kemudian, saat ini Ayase nampak bisa menangkap nenek Turbo dengan lebih jelas. Tetapi tiba-tiba saja bau reksa pun muncul dan mulai mengejar mereka berdua. Kocaknya, bentuk bau reksa tersebut nampak seperti kepiting yang terus mengejar mereka. Hingga secara kocak, bau reksa malah salfok dengan adanya papan peringatan adanya beruang dan memukulinya. Karena itu, Ayase merasa jika saat ini adalah waktu yang tepat untuk kembali menggunakan kekuatan nenek Turbo. Namun setelah berlari begitu kencang, Okarun menyatakan jika dirinya tak bisa berbelok, dan akhirnya membuat mereka berdua terjatuh dari atas tebing. Sampai pada akhirnya, mereka pun jatuh di tengah-tengah kota. Walau demikian, bau reksa ternyata masih mengejar mereka dan mengikuti sampai tengah kota. Saat mereka berdua lari sembari gendongan, hal itu membuat orang-orang di sana melihat hal lucu, yang mana sepertinya orang-orang di sana hanya bisa melihat Ayase dan Okarun nampak sedang melakukan kuda-kudaan biasa di tengah kota. Artinya, orang biasa sepertinya tak bisa melihat hal gaib seperti yang dirasakan oleh Ayase dan Okarun. Singkat waktu, Ayase memiliki sebuah ide cemerlang untuk menjebak si kepiting bau reksa, di mana dirinya pergi ke sebuah resort kesehatan yang berisikan kolam pemandian air panas.
Lalu, apa yang direncanakan Ayase sepertinya berhasil dan membuat kepiting Baureksa nampak terdiam sejenak. Kocaknya, Ayase malah merasa jika Baureksa saat ini nampak seperti kepiting rebus yang enak dimakan. Sementara itu, Okarun yang terkejut dengan tingkah konyol Ayase kembali menyuruhnya untuk kabur, merasa jika mereka sudah aman dan hanya perlu pergi ke depan saja untuk keluar dari wilayah Nenek Turbo. Tiba-tiba saja, mereka nampak dihadang oleh pasukan mayat hidup, yang mana itu merupakan ulah dari Nenek Turbo yang meminjam sedikit kekuatan roh di wilayahnya. Dan terlihat jika para hantu nampak seolah-olah berhenti atau ngepaus entah karena apa. Yang pasti, Ayase kemudian mengajak Okarun untuk kembali menggunakan mode seriusnya kembali. Dan mereka berdua pun mulai menerobos kepungan musuh yang begitu banyak. Dan saat berlari, Okarun tak diperbolehkan untuk berhenti dan membuat mereka melompat. Di udara, Ayase yang melihat sebuah kereta nampak meringis yang sepertinya ia memiliki sebuah rencana. Hingga akhirnya mereka pun kembali terjatuh. Di tengah jalan mereka terlihat begitu kesakitan, namun saat mereka kembali hendak berdiri, Ayase merasa heran karena Nenek Turbo yang sedari tadi ia genggam malah menghilang. Dan seketika, Nenek Turbo kembali muncul sembari menghajar mereka berdua. Saat ini mereka telah dikepung oleh rombongan hantu yang berada di bawah naungan si Nenek Turbo. Bahkan Nenek Turbo menyatakan jika Okarun dan Ayase nampak tak memiliki rasa hormat pada orang tua. Mendengar itu, Ayase seakan membuang waktu dan mengatakan jika Nenek Turbo telah merundung anak muda sampai seperti saat ini. Hingga lama-lama percakapan tersebut membuat Nenek Turbo pun bergabung dengan Baureksa. Bahkan ia nampak menyuruh agar Ayase dan Okarun berlari dengan rentang waktu berapapun. Namun Ayase menyatakan jika ia hanya membutuhkan 1 detik saja untuk kabur dari Nenek Turbo. Bersamaan dengan itu, Ayase menyatakan jika kekuatannya bisa memegang apapun. Ternyata, Ayase nampak memegang sebuah kereta cepat menuju arah kota Sono untuk kabur dari Nenek Turbo. Ayase menyatakan jika Nenek Turbo dulunya disebut sebagai nenek 100 km per jam, sedangkan kecepatan kereta yang saat ini ia tebengi memiliki kecepatan 120 km per jam. Karena itu, Ayase merasa jika Nenek Turbo tak akan bisa mengejarnya lagi. Hingga saat kereta berbelok, Nenek Turbo pun dapat mengejar Ayase, dan ia juga menyatakan jika dirinya tak akan membiarkan Ayase dan Okarun lolos. Walau demikian, Ayase pun tak takut sekalipun, sembari mengarahkan tangannya tepat di depan Nenek Turbo. Sementara di sisi lain, ternyata Dodoria Santa telah menunggu kedatangan Ayase lengkap dengan jebakan yang telah ia buat. Dan terlihat jika batas antara wilayah Nenek Turbo digambarkan berwarna merah, sedangkan luar wilayah berwarna terang. Kemudian, Ayase nampak memegangi Nenek Turbo dengan erat agar ia tak kabur. Bahkan dengan percaya diri, Ayase mengungkapkan jika dirinya lah yang menang. Hingga bersamaan dengan meledaknya Nenek Turbo dan Baureksa, Ayase melihat jika tubuh si monster nampak terdapat beberapa roh gadis. Dan singkat waktu, pada akhirnya Ayase membawa Okarun ke tepi stasiun. Bersama dengan itu, roh yang terus mengejarnya nampak memudar. Sesaat Okarun yang terbangun, ia terlihat begitu panik dan menanyakan perginya Nenek Turbo dan Baureksa yang bergabung. Singkat waktu, Nenek Dodoria menyatakan Ayase jika sebenarnya ia tak ingin menggunakan cara kasar seperti itu. Ia juga mengungkapkan jika sebenarnya banyak sekali gadis seumuran Ayase yang dianiaya dan dibuang ke terowongan. Dikatakan jika Dodoria dan para ahli gaib lain sudah lama mengejar Nenek Turbo, yang mana ia selalu saja muncul di tempat para roh gadis yang meninggoy secara tak wajar. Dan kemungkinan Nenek Turbo berniat menghibur para roh gadis yang tak bisa pergi ke alam sana. Walau begitu, roh-roh mati tak boleh menyerang manusia, sehingga terpaksa mereka harus mengirim para roh ke alam sana. Hal itu juga berlaku sebaliknya. Walau demikian, Nenek Dodoria merasa bersyukur jika Ayase dan Okarun masihlah hidup. Singkat waktu, mereka kembali ke rumah sembari berpesta dan memakan seonggok kepiting bersama. Walau demikian, Okarun malah terlihat lesu dan merasa tak nafsu makan. Karena itu pun, Nenek Dodoria Santa mencoba menghiburnya. Beberapa waktu kemudian, Ayase nampak akan mengantarkan Okarun pulang ke rumah, yang mana di dalam hatinya, Okarun merasa ada yang aneh jika mereka berdua mengucapkan selamat tinggal satu sama lain. Oleh karenanya, Ayase kembali menegur Okarun dan mengatakan jika mereka bisa bertemu kembali di hari esok. Beberapa waktu berlalu, terlihat jika saat ini Okarun nampak mencari Ayase dengan perasaan ragu apakah ia bisa menegurnya atau tidak. Hingga tak lama kemudian, ia melihat jika saat ini Ayase nampak sedang menunggunya di depan sebuah gerbang sekolah. Tetapi, Okarun malah merasa ragu karena seharusnya Ayase tak menunggunya di depan gerbang karena mereka baru mengenal. Karena itu pun, Okarun malah melewati Ayase saja. Walau demikian, Ayase yang mengetahui sifat bawaan Okarun langsung menegurnya dan meminta agar mereka masuk ke sekolah bersama-sama. Di perjalanan,
Ayase terlihat begitu antusias saat membahas mengenai adanya UFO. Walau demikian, Okarun malah nampak kikuk dan tak bisa membalas pernyataan-pernyataan yang diutarakan oleh Ayase. Setelah itu, Ayase nampak akan masuk ke dalam kelasnya. Lalu Okarun pun masuk ke dalam kelas dan langsung membuka buku konspirasinya. Selain itu, ia masih terlihat merasa ikhlas karena beberapa orang yang terus membulinya. Hal itu ternyata disebabkan jika saat ini Okarun telah memiliki teman yang sangat cantik, yaitu sosok Ayase sendiri. Di sisi lain, Ayase nampak sangat galau, karena itu kedua temannya pun merasa jika saat ini Ayase tak bisa tertolong lagi. Bahkan saat ini, pikiran Ayase terlihat kemana-mana. Mereka pun berkata jika ada sesuatu yang tidak beres pada jiwa Ayase yang biasanya nampak begitu ceria. Mereka juga menyatakan jika ada yang kacau dengan pikiran Ayase, karena ia tak membalas lain dan malah mengatakan jika ponselnya telah menghilang. Karena itu, mereka berpikir negatif jika sebelumnya Ayase telah pergi bersama mantannya dan malah kembali ditolak. Di samping itu, Ayase masih terlihat begitu galau sembari menghembuskan nafasnya. Tetapi secara kocak, Ayase malah mengatakan jika dirinya sangat ingin sekali mengobrol mengenai alien. Di tempat lain, Okarun juga menyatakan hal yang sama dengan Ayase, di mana ia saat ini benar-benar ingin mengobrol dengan senpainya dan membahas hantu ataupun hal lainnya. Okarun menyebutkan jika saat bertemu di pagi hari ia malah panik sehingga tak bisa menjawab. Okarun menyebutkan jika saat bertemu di pagi hari ia malah panik sehingga ia tak bisa menjawab setiap pertanyaan yang muncul dari mulut Ayase, yang mana pada intinya mereka berdua terlihat begitu gelisah antara satu sama lain dan memikirkan masing-masing. Di dalam perjalanan, mereka bahkan tak henti-hentinya saling memikirkan satu sama lain. Bahkan di waktu istirahat, Ayase nampak menanyakannya pada orang-orang. Begitu pula dengan Okarun yang mencari Ayase. Di saat Okarun mencari Ayase di kantin, Ayase malah mencari Okarun di sebuah kedai sekolah. Namun saat Ayase berada di kantin, Okarun malah mencari Ayase di kedai sekolah. Yang mana hal ini sangat menggambarkan cerita romantik ataupun kisah cinta dari dua orang yang ingin saling bersahabat. Tetapi mereka tak bisa bertemu dengan cepat hingga mereka berdua pun terlihat menyerah untuk mencari satu sama lain. Sembari duduk, Okarun merasa jika saat ini Ayase pasti berniat menjauhinya. Bahkan ia berpikir jika dirinya sangat membosankan dan membuat Ayase merasa kesal. Sementara di sisi lain, Ayase juga merasakan kegalauan yang sama dan masih mencari keberadaan Okarun terkasih. Dan ternyata, secara kocak mereka nampak duduk di tempat yang sama tanpa mengetahui satu sama lain. Ayase kemudian merasa jika saat bertemu Okarun tadi pagi, ia melihat jika Okarun nampak tak bersemangat. Hingga hal itu membuat Ayase merasa minder dan merasa jika Okarun tak suka jika ia sangatlah cerewet. Selain itu, Okarun masih saja merasa minder jika ia berteman dengan cegil seperti Ayase yang memiliki banyak teman. Bahkan ia merasa jika dia hanya dianggap sebagai teman cadangan saja. Mereka berdua terlihat nampak begitu galau menghadapi pikiran mereka masing-masing dan terlihat seperti sebuah film romantik. Dan setelah itu pun, mereka berdua nampak akan pergi hingga hal tak terduga terjadi. Setelah itu, mereka berdua saling menanyakan alasan masing-masing berada di tempat saat ini. Dan secara belak-belakan, Okarun menyatakan jika dirinya sedari tadi terus mencari keberadaan Ayase, di mana ternyata Ayase juga menyatakan hal yang sama. Namun secara tak terduga, kedua teman Ayase merasa terkejut setelah melihat Ayase dan Okarun nampak seperti ciuman. Mereka pun mulai salah sangka dengan kondisi Ayase yang sedari tadi nampak begitu aneh. Tetapi Ayase malah merasa malu dan menyatakan jika tak ada orang satupun yang mau mencium otak udang seperti Okarun. Hal itu juga ternyata Okarun ucapkan seperti itu juga. Karena itu, mereka lagi-lagi malah saling berdebat satu sama lain dan membuat kedua teman Ayase malah merasa jika sosok Okarun dan temannya nampak begitu akrab. Setelah pergi, Okarun malah menyesal setelah mengatakan hal tersebut pada Ayase, meskipun sebenarnya ada banyak hal yang hendak ingin ia bicarakan. Dengan itu, Okarun merasa jika ia harus segera meminta maaf. Hingga kemudian, hal tak terduga terjadi, di mana saat Okarun akan pipis, ia melihat sesuatu yang janggal. Berpindah di tempat lain, di mana saat ini Ayase nampak dikerubungi oleh teman-temannya, karena mereka tahu jika Ayase telah berciuman dengan seseorang. Dan tak lama kemudian, Okarun pun tiba, dengan muka penuh kegelisahan. Ia menyatakan jika ada sesuatu hal yang sangat ingin ia sampaikan pada Ayase. Tetapi, Ayase malah malu-malu kucing dan mengusir Okarun. Meskipun Okarun telah memberitahukan jika dirinya memiliki hal penting yang harus ia bicarakan berdua saja. Tetapi Ayase tetap saja malah terlihat begitu judes dan malah membuat Okarun pun merasa tersakiti.
Meskipun Okarun telah berkata jujur jika sebenarnya ia sangat ingin berbicara dengan Ayase, namun Ayase malah mengusirnya. Karena itu, lagi-lagi Okarun merasa minder dan segera pergi dari depan kelas Ayase, di mana sebelum pergi, Okarun bertanya apakah berteman dengan dirinya akan sememalukan itu. Mendengar hal itu, membuat teman Ayase menyatakan jika hal itu benar-benar jahat, walaupun sebenarnya Ayase hanya merasa malu dengan Okarun setelah kejadian sebelumnya. Bel pulang sekolah pun telah berbunyi, dan kemudian terlihat Okarun yang masih saja memikirkan Ayase. Dan tak lama setelah itu, terdapat seorang cewek cantik yang menyenggol Okarun, dan kemudian ia meminta maaf karena telah menyenggolnya. Ya, karena Okarun sampai saat ini tak memiliki teman, ia malah terlihat malu-malu kucing saat berbincang dengan cewek rambut pink tersebut. Sementara di sisi lain, Ayase malah terlihat begitu galau, hingga kemudian ia melihat jika Okarun nampak berbincang dengan seorang cewek cantik. Tetapi saat si cewek itu melewatinya, Ayase malah mendengar jika cewek tersebut memang berniat menggoda Okarun dan menyatakan jika Okarun sangatlah bodoh karena telah tergoda olehnya. Bahkan Ayase mendengar jika cewek tersebut malah merasa senang saat mempermainkan seorang pecundang seperti Okarun. Karena itu pun, Ayase nampak merasa kesal sehingga ia terlihat akan melakukan suatu hal dengan kemampuan espernya. Setelah itu, Ayase memeluk erat tangan Okarun dan dengan lantang ia mengajak Okarun untuk pulang bersama. Dan saat melewati gadis cantik nakal sebelumnya, ia nampak menyinyir si gadis berambut pink dengan mengatakan daripada membuat jatuh hati Okarun, lebih baik ia dibuat jatuh oleh sebuah baskom. Di perjalanan, mereka berdua terlihat saling meminta maaf karena kejadian sebelumnya. Hingga kemudian, Okarun pun memberitahukan meskipun mereka telah mengalahkan Nenek Turbo, tetapi saat ini, biji Okarun telah menghilang. Singkat waktu, terlihat Ayase yang tertawa terbahak-bahak setelah mendengar cerita Okarun tadi. Bahkan Nenek Dodoria malah memarahi Okarun karena ia tak sadar jika bijinya telah menghilang. Karena itu, Nenek Dodoria pun menyebutkan jika dirinya hendak melihat apa yang ada di dalam tubuh Okarun sebenarnya. Dan setelah itu mereka pun nampak akan melakukan sebuah ritual dan kemudian... Setelah itu, Dodoria bertanya pada Ayase mengenai apa yang telah ia lihat sesaat dirinya memukul Okarun, di mana Ayase menjelaskan jika ia telah melihat sesuatu sesaat. Dan kemudian, Dodoria menyebutkan jika ia menyuruh Ayase mencabut aura yang muncul dari dalam tubuh Okarun. Dan saat Dodoria kembali memukul Okarun, Ayase pun langsung menarik aura tersebut. Tak lama setelah itu, boneka yang mereka siapkan untuk melakukan sebuah ritual tiba-tiba saja berkedip dan langsung berlari. Karena itu, mereka pun langsung mengejarnya dan menangkap si boneka kucing tersebut. Yang mana ternyata, menurut Dodoria, jika arwah yang ada di dalam boneka tersebut adalah sosok Nenek Turbo sendiri. Ia lalu menjelaskan, sesaat ia yang akan dibakar oleh Dodoria, ia pun masuk ke dalam tubuh Okarun dengan wujud rohnya dan berenang di antara api. Karena dirinya yang akan mati, keberadaannya di dalam tubuh Okarun seakan nampak akan menghilang. Sehingga ia berniat menunggu di dalam tubuh Okarun sembari menunggu daya rohnya pulih. Lalu, Okarun pun langsung belak-belakan di mana ia menyuruh agar Nenek Turbo mengembalikan bijinya. Tetapi, Nenek Turbo malah menyudutkan Okarun dengan menyuruhnya membunuh kedua wanita di sampingnya, dan setelah itu Nenek Turbo akan mengembalikan biji Okarun. Mendengar itu, Okarun pun terlihat begitu kesal yang mana karena itu tiba-tiba saja Okarun bisa berubah ke wujud rohnya. Meskipun di dalam tubuhnya tak ada sosok Nenek Turbo yang merasuki. Bahkan, Nenek Turbo sendiri saja terkejut melihat hal itu bisa terjadi. Dodoria kemudian menjelaskan jika kipas kertas yang ia kenakan berfungsi untuk mengusir roh jahat dari dalam tubuh. Di mana saat ia memukul Okarun dengan keras, hal itu hanya membuat kesadaran Nenek Turbo saja yang keluar dari dalam tubuh Okarun. Karena itu, Okarun masih bisa menggunakan kekuatan roh Nenek Turbo yang masih berada di dalam tubuhnya. Lalu, hanya kesadaran Nenek Turbo sajalah yang masuk ke dalam boneka dan hanya Dodoria sajalah yang bisa mengembalikan kesadarannya. Hingga kemudian, Dodoria yang bernama asli Seiko nampak menggebuki si kucing dengan brutal dan membuat Nenek Turbo menangis. Setelah itu, Okarun nampak kembali ke wujud aslinya dan membuat Ayase menanyakan bagaimana Okarun bisa berubah sendiri tanpa bantuannya. Singkat waktu, Ayase menyatakan jika dirinya sebenarnya tak membenci Nenek Turbo meskipun ia sangatlah licik. Bahkan dirinya juga memiliki simpati yang sama dengan Nenek Turbo pada para gadis yang telah menjadi korban. Karena itu, Ayase mengajak Nenek Turbo untuk berteman. Bahkan ia menegaskan jika Nenek Turbo mengembalikan biji Okarun, mereka juga akan mengembalikan kekuatan Nenek Turbo. Mendengar itu, Nenek Turbo pun mengiyakannya, meskipun dengan tegas ia menyatakan jika biji Okarun tak ada bersamanya. Karena sebelumnya, ia telah menjatuhkannya di suatu tempat. Di malam harinya,
nampak Ayase dan Okarun yang sedang mencari biji. Diketahui jika benda tersebut diselimuti energi roh dari Nenek Turbo. Biji tersebut berukuran 5 cm dan memancarkan cahaya keemasan yang terang, sehingga hal itu mudah ditemukan oleh siapapun. Walau demikian, Ayase merasa kesal karena mereka belum berhasil menemukannya, dan karena itu pun Nenek Turbo menduga bahwa biji itu kemungkinan besar telah diambil oleh seseorang, dikarenakan biji tersebut memiliki energi kehidupan yang begitu kuat, dan hal itu juga sangat menarik minat para hantu dan siluman. Dikatakan jika makhluk-makhluk itu percaya bahwa energi tersebut dapat menghidupkan mereka kembali, yang menjadi alasan utama mengapa mereka menyerang sosok manusia. Namun, Nenek Turbo tetap bersikap santai yang membuat Ayase dan Okarun kesal hingga menendangnya, sebab keteledorannya tersebut telah menyebabkan hilangnya biji tersebut. Nenek Turbo tak berdaya dalam keadaannya saat ini, namun ia menyimpan dendam dan berniat membalas Ayase dan Okarun jika kekuatannya telah kembali nantinya. Sesampainya di rumah, Ayase memberitahu neneknya yang bernama Seiko bahwa pencarian tersebut belum berhasil. Kemudian Seiko ataupun Dodoria berencana mencari informasi melalui teman-temannya yang merupakan para ahli gaib, sembari mengingatkan agar Okarun waspada karena kekuatan spiritual Nenek Turbo masih bersemayam di dalam tubuhnya. Keesokan harinya, di sekolah teman-teman Okarun bertanya apakah dia berpacaran dengan Ayase, yang segera ia sangkal dengan mengatakan bahwa mereka hanya berteman saja. Kemudian teman-temannya meminta Okarun untuk memperkenalkan mereka pada Ayase yang mereka anggap sebagai seorang yang manis. Saat itu pun, Okarun baru menyadari bahwa Ayase memanglah seorang gadis yang cantik dan manis, sesuatu yang sebelumnya tak terpikir olehnya karena ia terlalu senang memiliki teman pertama. Tanpa disangka, teman-teman Okarun malah menanyakan rumor buruk bahwa Ayase adalah gadis murahan yang gampang diajak kencan. Okarun merasa bingung dan bertanya siapa yang menyebarkan desas-desus tersebut, hingga pada akhirnya emosinya pun membara, sehingga energi Nenek Turbo dalam tubuhnya terpicu dan tanpa sengaja melukai salah satu temannya. Sadar akan perbuatannya, Okarun kemudian segera meminta maaf dan kembali ke tempat duduknya. Namun, Okarun malah merasa terkejut saat melihat Nenek Turbo yang secara tak disangka ada di dalam tasnya. Okarun pun segera bergegas menuju tempat sepi dan bertanya kenapa Nenek Turbo mengikutinya ke sekolah. Ternyata, hal itu adalah ulah Dodoria yang membebaskannya dengan keyakinan bahwa Turbo tak akan berbahaya dalam kondisi saat ini. Nenek Turbo juga mulai membujuk Okarun agar melepaskan kekuatannya, tetapi Okarun dengan tegas menolak dan berharap bijinya itu bisa segera ditemukan kembali. Sesaat Ayase muncul, suasana malah menjadi awkward dan Okarun menyadari bahwa Ayase memang begitu manis. Karena itu, Okarun yang malu-malu kucing segera menjauh dan membuat Ayase bingung lalu mengejarnya untuk meminta penjelasan. Bersamaan dengan itu, Nenek Turbo keluar dari tas Okarun dan mulai berkeliling di sekolah. Singkat waktu, di kelas Ayase terlihat kesal pada Okarun, tetapi Miko dan Kei mencoba menghiburnya. Miko kemudian mengatakan bahwa Okarun adalah pemuda yang baik karena ia mendengar bahwa Okarun membela Ayase dari rumor buruk. Meski demikian, Ayase tetap tidak mengerti alasan Okarun yang menghindarinya. Sementara itu, di sisi lain, Aira Shiratori dengan kecantikannya menarik perhatian semua siswa. Namun di dalam hatinya, ia merasa kesal pada Ayase dan mulai menyebarkan gosip buruk untuk merusak reputasi Ayase. Namun, upaya Aira untuk menyebarkan gosip miring mengenai Ayase tidak berhasil dan Ayase terlihat tetap tenang saja. Hal itulah yang membuat Aira jengkel karena hanya dirinya lah yang tahu bahwa Ayase adalah seorang iblis. Karena sebelumnya, Aira bisa melihat sayap besar berbentuk tangan di punggung Ayase. Dan kemudian, Aira pun merasa bahwa ia adalah orang terpilih untuk menghadapi Ayase, terutama setelah mendapatkan bola emas yang jatuh dari langit, yang ia anggap sebagai sebuah pertanda. Beberapa hari sebelumnya, sesaat Aira sedang berjalan di dekat rel kereta, tiba-tiba ia melihat bola emas yang jatuh tepat di hadapannya. Dan saat dia menyentuh bola tersebut, kilatan cahaya hijau muncul dari kereta cepat yang melintas. Kilatan tersebut sebenarnya berasal dari momen ketika Ayase dan Okarun berhasil mengalahkan Nenek Turbo di atas kereta. Tanpa mengetahui kebenaran yang terjadi, Aira kemudian memutuskan untuk menyimpan bola emas tersebut. Tak lama kemudian, dua temannya muncul dan menyapanya, sembari membawa perlengkapan ritual pengusiran hantu. Meskipun mereka tidak memahami sepenuhnya apa yang Aira rencanakan, mereka tetap mengikuti petunjuknya. Dan sesaat Aira yang menengok ke jendela, di lapangan sekolah Aira nampak mengatakan jika dirinya melihat sosok misterius bergaun merah yang hanya terlihat olehnya. Sementara kedua temannya tidak bisa menyadarinya dan mengatakan jika Aira terlalu halu. Karena itu pun, Aira menduga bahwa makhluk itu adalah entitas kontrak milik Ayase, sehingga ia segera bersembunyi agar tidak diikuti.
Sementara itu, di atap sekolah, Ayase, Okarun, dan Nenek Turbo sedang makan siang bersama. Meskipun Nenek Turbo masih merasa kesal karena kekalahannya yang lalu. Bersamaan dengan itu, ia juga mengungkapkan bahwa ia melihat wanita aneh yang mencurigakan di sekitar sekolah, di mana ternyata Nenek Turbo telah mengamati keadaan sekitar untuk mencari biji Okarun yang hilang, yang diduga diambil oleh sosok manusia. Nenek Turbo juga menjelaskan bahwa biji Okarun itu berbentuk bola emas yang begitu indah. Tak mengherankan jika biji Okarun diambil oleh seseorang, terutama manusia. Dijelaskan juga, jika manusia yang mengamati benda tersebut, ia akan langsung memiliki kemampuan untuk melihat makhluk astral akibat pengaruh energi rohnya. Namun, kemampuan melihat roh ini membuat mereka juga bisa dilihat baik dan berpotensi diserang oleh sosok hantu ataupun yokai. Sayangnya, Nenek Turbo juga tak mengetahui siapakah sosok misterius yang mungkin telah mengambil biji tersebut. Singkat waktu, ketika jam pulang sekolah tiba, Aira mendekati Ayase secara tiba-tiba dan kemudian memintanya untuk berbicara empat mata. Walaupun pada awalnya ia enggan karena ada urusan dengan Okarun, Ayase akhirnya setuju demi menghindari konflik. Dan setelah itu, ia meminta Okarun dan Nenek Turbo untuk melanjutkan pencarian biji itu, sementara ia akan mengikuti Aira. Singkat waktu, Aira pun membawa Ayase ke sebuah gedung kosong, dan tanpa banyak bicara, dua teman Aira segera menjatuhkan Ayase, lalu mengikat tangannya dengan sebuah kabel tis, dan setelah itu Aira kemudian memulai ritual pengusiran hantu. Bahkan, ia juga meminta temannya untuk memegang erat-erat kaki Ayase agar ia tak bisa melawan. Seketika, Ayase langsung kehilangan kendali, menggunakan kekuatan espernya untuk menghantam kedua teman Aira hingga pingsan. Menyadari bahwa Rosario dan kitab yang ia gunakan malah tak efektif, Aira dengan nekat menyodorkan bola emasnya kepada Ayase. Melihat itu pun, Ayase terkejut saat mengetahui bahwa biji Okarun ternyata ada pada Aira. Di saat bersamaan, Okarun pun datang untuk menolong Ayase dan kemudian menjelaskan bahwa Aira bukanlah sosok yang dicari Nenek Turbo, melainkan gadis yang saat ini sedang diburu oleh hantu wanita misterius. Tiba-tiba saja, hantu wanita jangkung bergaun merah yang sebelumnya terlihat di lapangan langsung menyebar Aira, sembari mengatakan bahwa ia telah lama menunggu Aira untuk bisa melihatnya. Tak hanya itu, hantu tersebut bahkan mengaku sebagai ibu Aira. Melihat hal itu, Okarun pun segera berubah menjadi mode yokainya untuk menyelamatkan sosok Aira, namun gerakannya kalah cepat dengan akrobatik hantu tersebut. Lebih buruk lagi, Okarun malah ditelan bulat-bulat oleh sosok hantu tersebut. Ayase yang tak bisa berbuat banyak karena tangannya masih terikat, ia malah dibuat terpental akibat ledakan kekuatan espernya sendiri. Sementara itu, hantu wanita bergaun merah terus mengungkapkan bahwa ia telah menunggu lebih dari 10 tahun agar Aira bisa melihatnya. Namun, Aira akhirnya menyadari bahwa hantu tersebut bukanlah makhluk milik Ayase. Sosok hantu tersebut nampak begitu senang dan memeluk Aira sambil berputar dan menampilkan gerakan balet. Dan kemudian memaksa Aira untuk memanggilnya ibu dan ibu. Ayase bangkit kembali dan memperingatkan hantu itu bahwa makhluk astral tidak boleh menyerang manusia. Namun hantu tersebut menjadi marah karena merasa pertemuannya dengan Aira terganggu. Aira yang tak mengakui hantu tersebut sebagai ibunya, mengajak Ayase untuk bekerja sama untuk melawan bersama-sama. Dan pada saat yang sama, Nenek Turbo muncul dari balik reruntuhan gudang, dan dengan bantuan ponsel yang ia curi dari teman Ayase, ia mengidentifikasi jika sosok hantu tersebut adalah sosok Ruki bernama hantu akrobatik berambut mulus. Meskipun keduanya adalah sosok hantu, Nenek Turbo nampak tak terpengaruh dengan keberadaan hantu di depannya. Sementara itu, Aira terus melawan dan menghina hantu akrobat dengan kasar, bahkan bertekad untuk mengalahkannya demi menyelamatkan dunia. Mendengar hal tersebut, hantu akrobat tersebut malah merasa bingung dengan sikap Aira yang begitu tak sopan. Lalu ia juga menelannya bulat-bulat. Seketika, hantu akrobat malah menangis dan menyalahkan Ayase atas sikap Aira yang tak sopan padanya. Kemudian, ia mencekik Ayase dengan rambutnya, memaksanya untuk meminta maaf, namun Ayase malah mengejeknya. Hal itu pun membuat hantu akrobat semakin marah dan membanting Ayase ke lantai, hingga membuatnya terjatuh tak berdaya. Ketika hantu itu memintanya untuk memanggil ibu seperti Aira, Ayase tetap menolak dan terus mengejeknya, hingga pada akhirnya, hantu tersebut menelannya juga. Nenek Turbo merasa kesal saat melihat hantu akrobat telah menelan semua orang, lalu mendesaknya untuk mengeluarkan ketiga anak itu dari perutnya. Setelah terlibat dalam percekcokan, hantu akrobatik tiba-tiba terbakar hebat karena menelan rambutnya sendiri. Nenek Turbo menjelaskan bahwa Rosario yang dibawa Aira sebenarnya adalah korek api, dan Ayase telah membakar rambut akrobatik dari dalam perutnya. Keberuntungan pada akhirnya berpihak pada Nenek Turbo yang kini berada dalam wujud boneka kucing. Karena tidak mampu menahan panas, hantu akrobatik pun memuntahkan Ayase, Okarun, dan Aira.
Dan setelah berhasil menyelamatkan Aira, Ayase dan Okarun merasa ini adalah kesempatan yang tepat untuk membalas.